Jadi hari ini kita akan akan sharing mengenai topik workshop kali ini, how to improve your sustainability reporting quality. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak sekali pengalaman terkait dengan sustainability reporting. Jadi nanti mungkin pada saat sesi diskusi, apabila ada hal-hal yang juga Bapak Ibu ingin sampaikan sebagai sharing dari pengalaman Bapak Ibu, itu akan menjadi diskusi yang sangat menarik. Sebelum kita nanti masuk ke sesi diskusi, saya akan memaparkan sedikit materi terlebih dahulu. Apabila di tengah-tengah pemaparan materi saya, Bapak Ibu ada yang ingin langsung bertanya, dipersilakan saja Bapak Ibu. Tapi kalau nanti mau menunggu materi yang saya paparkan selesai, baru kemudian Q&A juga dipersilahkan. Jadi kita mungkin free saja ya, jadi tidak perlu terlalu formal. Oke, sebentar, saya share screen dulu. Ya, udah terlihat ya Bapak Ibu ya, semoga. Sudah, Bu. Oke. Ini kalau suara saya agak putus-putus, tolong diinformasikan ya Mbak Amel ya. Ya, siap Bu. Soalnya kemarin sempat kurang stabil internetnya, semoga hari ini udah lebih bagus. Ya. Kita mulai coba diskusi Bapak Ibu terkait dengan sustainability reporting-nya sendiri secara general, dan baru kemudian kita mungkin masuk ke isu mengenai sustainability reporting quality-nya itu sendiri ya, karena cukup banyak isu yang terkait dengan sustainability reporting secara umum maupun sustainability reporting quality secara khusus. Saya di sini coba memaparkan beberapa hasil survei terkait dengan sustainability reporting, walaupun ada beberapa survei yang bukan secara spesifik ya terkait dengan sustainability reporting, tapi beberapa temuannya itu relevan dengan sustainability reporting. Kenapa kita mulai dari beberapa hasil survei yang nanti akan saya sajikan. Ini tentu tidak mencakup semua hasil survei yang mungkin pernah dilakukan ya, tapi saya coba pilih beberapa. Survei ini dilakukan secara global, jadi lebih bisa menggambarkan kondisi bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga berbagai negara cukup banyak negara ya yang menjadi sampel dari beberapa penelitian tersebut, dan kemudian bisa memberikan gambaran kepada kita mengenai development dari sustainability reporting beserta beberapa hal yang mungkin bisa menjadi fokus perhatian kita. Apakah kita sebagai preparer-nya atau sebagai users dari sustainability reporting itu sendiri. Nah, contohnya misalkan ada survei terkait dengan global risk. Jadi ini sebenarnya surveinya mengidentifikasi apa sih risiko-risiko yang dianggap paling signifikan. Ya. Ini surveinya baru dirilis tahun 2022. Jadi ditanyakan kepada respondennya untuk mengidentifikasi the most severe risk on a global scale gitu ya, untuk 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat dari resiko-resiko yang dipilih oleh respondennya, itu bisa kita lihat resiko yang terkait dengan environmental. Dari 10 top risk di sini, 5 diantaranya terkait dengan environmental risk. Ya. Kemudian ada 3 diantaranya yang terkait dengan societal risk. Ya, jadi ini adalah isu-isu yang terkait dengan aspek sustainability juga, terkait dengan aspek ESG juga. Jadi mayoritas dari resiko yang disampaikan responden itu adalah resiko yang terkait dengan ESG. Ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa informasi terkait dengan faktor-faktor ini itu adalah informasi yang diperlukan oleh banyak pihak, karena informasi tersebut juga akan mempengaruhi resiko yang dipersif oleh respondent ini sebagai resiko yang penting, karena ini punya banyak dampak yang signifikan ke kalau terkait dengan perusahaan, ke bisnisnya, kalau investor juga terkait dengan pengambilan keputusannya gitu ya, performance dari investasinya dan sebagainya. Nah, dari sini juga
menunjukkan bahwa isu terkait dengan sustainability, isu ESG gitu ya, itu merupakan isu yang penting bukan hanya periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya maupun saat ini, juga diekspektasi masih akan menjadi isu yang sangat signifikan di masa yang akan datang. Ya, jadi ini merupakan topik yang masih sangat penting ya bagi banyak pihak. Nah, kemudian juga ada survei dari KPMG. Ini KPMG sudah melakukan survei cukup lama gitu ya setiap tahunnya. Terakhir sih saya menemukan surveinya masih yang tahun 2020, belum ada yang tahun 2021. Nah, sebenarnya survei dari KPMG ini juga mengobservasi banyak aspek terkait dengan sustainability reporting. Nah, kalau ini memang penelitiannya spesifik Bapak Ibu terkait dengan sustainability reporting ya. Makanya nama surveinya Survey of Corporate Sustainability Reporting. Jadi dia melihat misalkan hasil surveinya itu menunjukkan dari tahun ke tahun perusahaan yang menerbitkan sustainability reporting itu makin meningkat. Memang responden dari surveinya ini adalah perusahaan itu memang mencakup perusahaan yang skalanya cukup besar, gitu ya. Tapi artinya ini bisa menjadi benchmark gambaran bagaimana pola sustainability reporting yang ada di large companies, gitu ya. Nah, large companies-nya worldwide di sini, dan hasilnya menunjukkan 80% dari companies worldwide itu ada membuat pelaporan terkait dengan sustainability. Ya, walaupun nama reportnya itu terkadang memang bervariasi, gitu ya. Nah, kemudian dia juga sebenarnya kalau nanti Bapak Ibu punya waktu untuk melihat lebih detail dari hasil surveinya, gitu ya, dia juga melihat dari berbagai region. Region mana sih, negara mana sih yang sebenarnya paling tinggi, region mana yang masih relatifly lebih rendah dibandingkan region yang lain, juga sampai sedetail itu. Dia juga melihat spesifik negara mana yang peningkatan reportingnya itu paling tinggi, misalkan, itu juga ada. Ya. Nah, kemudian hasil penelitian, hasil survei ini juga menunjukkan bahwa GRI itu masih menjadi dominan global standard. Ya, dari berbagai sustainability report yang dia observe di dalam survei ini, mayoritas memang masih menggunakan acuannya adalah GRI, Global Reporting Initiative Guideline. Ya, apakah ada yang menggunakan guideline lain? Tentu ada, karena guideline saat ini memang bukan hanya GRI saja, tapi dari hasil survei KPMG ini masih dominan. Nah, itu nanti sebabnya juga kita ada membahas di beberapa saat berikutnya terkait dengan GRI. Ya. Nah, kemudian dia juga melihat ada tren bahwa penggunaan assurance untuk sustainability reporting itu sekarang juga semakin meningkat, walaupun bukan mandatory requirement. Ya, ini masih sifatnya voluntary, tapi trennya menunjukkan makin banyak perusahaan yang secara volunteer meng-hire jasa external assurance untuk melakukan assurance atas sustainability reporting-nya. Nah, ini juga nanti akan kita singgung, karena kalau kita bicara sustainability reporting quality seringkali dikaitkan dengan ada tidaknya assurance atas sustainability reporting tersebut. Ya. Nah, sebenarnya banyak aspek lain Bapak Ibu di dalam survei KPMG ini, gitu ya. Termasuk dia mengaitkan misalkan sustainability reporting-nya dari banyak perusahaan itu juga sudah dikaitkan dengan SDGs misalkan. Itu juga ada di hasil surveinya. Kemudian SDGs mana yang paling banyak dimention gitu ya di dalam laporan sustainability report-nya, itu juga ada disebutkan. Nah, kemudian juga karena terkait dengan salah satu jenis resiko yang juga cukup menjadi perhatian tadi, kalau kita lihat di Global Risk Report misalkan resiko terkait dengan biodiversity itu kan juga salah satu top risk ya yang di-mention. Nah, itu juga ada dia mention, ada spesifik hasil surveinya terkait dengan bagaimana perusahaan melakukan pelaporan terkait dengan isu biodiversity. Tadi climate change juga merupakan salah satu top risk yang di-mention di dalam Global Risk Report. Nah, itu dalam surveinya KPMG juga di-mention, ya. Berapa banyak sih perusahaan yang sudah meng-acknowledge gitu ya,
menyinggung isu mengenai climate change di dalam sustainability report-nya. Dan memang hasilnya menunjukkan polanya ada tren ya, ada tren peningkatan perusahaan yang melaporkan biodiversity maupun climate risk, walaupun memang jumlahnya secara persentase belum mencakup majority dari respondennya. Ya, jadi artinya belum menjadi isu yang dianggap signifikan untuk banyak perusahaan, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan awareness terkait dengan biodiversity dan juga climate change, gitu ya. Jadi ini ada relevansinya juga nih, apa yang menjadi concern dari concern top risk tadi, gitu ya, the most severe risk tadi yang kita lihat di survei Global Risk Report, itu sebagian sudah diakomodasi oleh perusahaan di dalam sustainability reporting-nya. Ya. Nah, kemudian ada juga survei lain. Nah, kalau survei ini memang nggak spesifik terkait dengan sustainability reporting saja, Bapak Ibu. Ini ada survei terkait dengan CG, Corporate Governance and Executive Compensation Survey. Nah, tapi di dalam salah satu section mengenai CG-nya, dia juga ada melihat berapa banyak sih perusahaan yang mendisclose isu terkait dengan ESG and governance, gitu ya. Nah, dari sampel dia itu mayoritas sama mungkin ya, quite similar dengan temuan KPMG, mayoritas memang melakukan disclosure. Dan sebagian memang ini perusahaan besar juga jadi survei yang disurvei ya, itu melaporkan CSR report atau sustainability report ya. Sehingga survei ini juga berkesimpulan ESG ini akan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dari investors. Nah, terkait dengan executive compensation part-nya, karena survei ini terkait CG dan executive compensation, dia juga melihat apakah dalam incentive compensation plan yang diberikan kepada executives, perusahaan memasukkan KPI-nya terkait dengan ESG. Ada ESG matrix nggak yang dimasukkan ke dalam incentive compensation plan-nya. Nah, karena ini juga menjadi isu gitu ya. Terkadang dalam banyak kasus, perusahaan itu mengatakan dia peduli terhadap isu lingkungan, gitu ya. Tapi kemudian kalau kita lihat KPI dari eksekutifnya, itu nggak ada KPI yang terkait dengan sustainability. KPI-nya lebih banyak terkait dengan profit or loss gitu. Jadi terkait dengan financial metrics semata. Gitu. Nah, sehingga agak sulit untuk mengharapkan perusahaan betul-betul punya awareness gitu ya, punya concern yang cukup baik kalau dalam skema compensation-nya itu nggak ada dimasukkan matriks terkait dengan ESG sama sekali. Nah, survei ini menunjukkan memang jumlahnya belum terlalu banyak. Dia bilang, di dalam survei dia menyebutkan slowly gitu ya, secara pelan-pelan memang mulai masuk nih ESG ke dalam skema compensation-nya, gitu ya. Nah, kenapa ini juga kita singgung? Karena biasanya ya, kalau ESG matrix-nya masuk ke dalam skema compensation, maka ini akan menjadi salah satu motivasi memang bagi top management untuk lebih bersungguh-sungguh menerapkan ESG initiatives. Dan kalau ESG initiatives-nya lebih bagus, lebih berkualitas, tentu ini juga akan punya impact ke informasi yang dilaporkan di dalam sustainability report-nya, gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa hasil survei yang menurut saya cukup relevan terkait dengan isu sustainability reporting. Nah, kita hari ini mau coba fokus ke aspek sustainability reporting quality-nya Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin akan timbul pertanyaan ya. Oke, kita ngomong sustainability reporting dan kita mau bicara mengenai sustainability reporting quality. Nah, pertanyaannya adalah gimana ya kita bisa mengatakan sustainability reporting quality-nya bagus, sedang,
atau kurang bagus gitu ya. Dia pertanyaannya how to measure. Gimana sih kira-kira kita bisa nggak ya mengukur sustainability reporting quality gitu ya. Kan mungkin kurang pas ya kalau hanya pakai feeling aja baca laporan keberlanjutan terus kayaknya bagus nih. Oh, ini kayaknya kurang bagus gitu. Nah, itu kan biasanya kalau judgement-nya terlalu subjektif seperti itu, mungkin agak susah juga nanti untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan untuk menyimpulkan sustainability reporting-nya itu bagus atau nggak bagus. Nah, ini juga menjadi perhatian dari banyak pihak untuk bisa mengukur kualitas dari sustainability reporting. Kenapa isu sustainability reporting quality ini penting? Karena tadi tujuannya sustainability reporting ini kan sebenarnya memberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan ini, bagaimana impact gitu ya dari operasi, dari bisnis suatu organisasi terkait dengan environmental and sosialnya. Nah, bagaimana informasi tersebut bisa dipercaya? Ya, pengguna harus yakin informasi yang disampaikan itu memang akurat, memang reliable gitu ya. Jadi memang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Emang ya, informasinya memang mencerminkan real condition yang ada di perusahaan. Informasinya secara berimbang mengemukakan informasi yang sifatnya good or bad gitu ya, favorable atau unfavorable, positif atau negatif itu disajikan dengan seimbang, gitu kan? Nah, artinya kalau informasi yang disajikan itu memang lengkap, seimbang, dan sebagainya, akurat, bisa diandalkan, maka kita bisa cukup comfortable untuk mengatakan, oh iya, sustainability reporting-nya ini berkualitas. Nah, tapi itu kan secara kualitatif ya, oh harus ada unsur ini. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita punya beberapa sustainability report, terus kita mau mengatakan, oh ini lebih bagus atau lebih buruk, kira-kira kita pakai cara apa gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif dan beberapa alternatif ini ada yang digunakan di berbagai penelitian gitu ya. Jadi scholars di berbagai belahan dunia gitu ya, dari berbagai universitas dari berbagai negara juga mencoba mengembangkan measurement untuk mengukur yang namanya sustainability reporting quality ya. Nah, ini saya coba buat beberapa poinnya yang sering digunakan. Yang pertama kalau kita lihat dari hasil penelitian, jadi kalau penelitian itu menyebutkan sustainability reporting quality, terus kita lihat gimana ya mereka melakukan pengukurannya. Nah ya banyak sekali memang caranya. Kebanyakan cukup banyak gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan angka persentase tertentu karena jumlah penelitiannya banyak. Mereka menggunakan content analysis. Jadi sustainability report-nya itu mereka analisis, kemudian nanti mereka assess gitu ya, dengan checklist tertentu untuk sampai pada kesimpulan, oh iya ini memenuhi checklist sekian banyak, ada sekian yang tidak memenuhi checklist. Nah, itu juga sering digunakan. Nah, kalau di sini memang lebih ke arah menilai dari kualitas disclosure-nya biasanya. Ya, comply atau nggak comply dengan checklist tertentu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah checklist-nya based on what gitu kan ya. Kalau kita mau buat checklist, checklist-nya dari mana? Nah, beberapa penelitian itu ada yang mengembangkan checklist berdasarkan guideline reporting. Sustainability Reporting Guideline. Salah satunya memang banyak yang pakai GRI, gitu ya. Kenapa banyak yang pakai GRI? Karena tadi memang based on survei, mayoritas dari berbagai perusahaan itu menggunakan GRI sebagai base, gitu ya, sebagai dasar untuk penyusunan sustainability report-nya. Jadi mereka menggunakan item-item ada di GRI. Oh, GRI bilang kalau untuk misalkan emission harusnya mengungkapin apa gitu ya. Untuk energi ngungkapin apa gitu ya, untuk water ngungkapin apa, untuk biodiversity mengungkapkan apa, untuk anti-corruption mengungkapkan apa gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian seperti itu. Nah, kemudian mereka cukup simple, ada beberapa cukup simple, cuman gitu ya, dalam tanda kutip saya bilangnya cuman, hanya melihat satu kalau di-disclose, 0 kalau enggak gitu ya. Nah, nanti kemudian mereka hitung tuh persentasenya.
Misalkan total itemnya 100 gitu ya, yang di-disclose hanya 60, berarti nanti diberi nilainya 60% perusahaan tadi. Jadi kita compare yang di-disclose dengan checklist yang ada. Gitu. Nah, itu cukup simpel sebenarnya. Ya, kita sebagai pihak eksternal gitu ya, juga bisa melakukan itu. Nah, tapi memang ini ada kelemahannya, ya. Kelemahan yang pertama adalah terkait penggunaan checklist yang dipukul rata sama untuk semua perusahaan. Ya, padahal kita tahu perusahaan dalam menyusun sustainability report-nya itu akan menentukan topik material dulu. Ya, topik material itulah yang akan menjadi dasar informasi yang akan diungkapkan. Kalau menurut perusahaan itu bukan topik material, itu nggak akan diungkapkan. Misalkan water gitu ya, belum tentu water topik material buat semua perusahaan. Biodiversity, belum tentu biodiversity topik material untuk semua perusahaan. Ya. Kalau nggak material buat perusahaan tertentu, dia nggak akan disclose. Gitu. Jadi ada perbedaan topik material antar perusahaan, sehingga kalau kita menggunakan checklist yang sama untuk menilai semua perusahaan tadi, itu sebenarnya nggak comparable, gitu ya, karena topik material memang berbeda-beda. Nah, makanya memang ada beberapa penelitian kemudian yang melakukan assessment-nya itu spesifik di industri tertentu. Karena perusahaan di industri tertentu itu cenderung gitu ya, cenderung punya karakteristik yang mirip, sehingga kemungkinan punya material topik yang juga relatif mirip. Walaupun sekali lagi belum tentu juga sama persis walaupun di dalam industri yang sama, gitu ya. Nah, karena adanya kritik tersebut, ada beberapa kemudian yang memodifikasi. Jadi tidak menggunakan semua item yang ada di dalam GRI guidelines misalkan. Ada beberapa yang memilih item tertentu yang menurut peneliti itu memang relevan untuk semua perusahaan, apapun jenisnya, apapun industrinya, isu tersebut harusnya relevan. Ya. Jadi dia pilih tuh isu-isu yang harusnya yang relevan, yang harusnya memang regardless of the industry, harusnya itu didisclose. Gitu ya. Nah, tapi ini juga judgment, memilih item mana yang perlu masuk dan yang tidak perlu masuk. Gitu. Nah, kemudian kritik lain dari penggunaan hanya sekedar content analysis untuk mengukur sustainability reporting quality adalah kalau cuma 1-0 ada dan tidak, itu juga banyak kritik. Ada perusahaan yang mendisclose, tapi kemudian mendisclose-nya seadanya gitu ya. Hanya ada penjelasan singkat. Ada perusahaan lain yang disclose sangat detail. Dia menjelaskan inisiatif yang dia punya, dia jelasin targetnya, dia jelasin pencapaian dibanding target, dia bandingkan juga realisasinya tahun ini dibandingkan tahun lalu, ada yang 2 tahun, 3 tahun, dan sebagainya, gitu ya. Ada yang sampai menjelaskan rencana ke depannya juga, gitu ya. Nah, jadi timbul pertanyaan, kalau seperti itu dianggap sama quality-nya, apakah fair gitu ya membandingkan informasi yang seadanya saja dengan informasi yang detail kemudian dianggap quality-nya sama. Nah, ada beberapa yang kemudian mengembangkan pengukuran yang akhirnya lebih detail lagi. Jadi bukan hanya sekedar konten analisisnya 1-0, tapi kemudian di-assess lebih detail. Kalau ada pengungkapannya sekomprehensif apa, gitu ya. Apakah yang sekedar menyebutkan, apakah hanya sekedar kualitatif naratif saja, atau ada sampai penjelasan yang menggunakan tambahan informasi kuantitatif, gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan, ya. Jadi kalau di beberapa penelitian itu cukup common dipergunakan, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi juga yang menggunakan kriterianya ada tidaknya assurance dari third party. Nah, ini tadi udah sempat kita mention juga di slide sebelumnya ya. Memang salah satu temuan dari surveinya KPMG, penggunaan third party assurance ini makin tinggi gitu ya. Karena ini memang salah satu cara yang dianggap bisa meningkatkan credibility gitu ya, kredibilitas dari informasi yang ada di dalam sustainability report. Jadi dianggap kalau
sustainability report-nya ada assurance-nya, itu lebih berkualitas dibanding sustainability report lain yang nggak ada assurance-nya, gitu ya. Nah, walaupun tetap ada nih kritiknya atas hal ini, gitu ya. Ada yang mengatakan quality dari assurance-nya juga beda-beda, gitu ya. Ada assurance kan bisa misalkan dilakukan oleh Big Four, ada yang dilakukan oleh KAP non Big Four, ada yang dilakukan oleh non KAP, gitu ya. Nah, ada penelitian nih yang kemudian coba membandingkan nih, quality-nya sama nggak ya untuk assurance yang diberikan oleh pihak-pihak yang berbeda-beda tadi. Ada yang bandingkan antara Big Four dengan selain Big Four. Ada yang bandingkan antara pokoknya public accounting firms yang ngasih assurance service-nya dengan non-public accounting firms gitu. Nah, ada yang mengatakan quality-nya sama, menemukan gitu ya. Tapi ada juga yang menemukan ternyata quality-nya beda. Gitu. Nah, jadi akan ada isu lagi, apakah memang kalaupun udah di-assured kualitasnya akan sama gitu ya. Karena kalau ada question mengenai quality-nya, bisa jadi juga akan timbul question mengenai credibility dari informasi yang ada di sustainability report. Ya. Plus, kalaupun dia belum di-assure, belum tentu juga informasi yang disajikan di sustainability report-nya itu kurang berkualitas. Bisa jadi bagus sebenarnya, hanya saja perusahaan belum sampai pada tahap melakukan assurance. Dengan pertimbangan banyak hal, mungkin ya. Mungkin ada pertimbangan terkait dengan alokasi budgetnya belum ada untuk hire dan sebagainya. Tapi sebenarnya quality dari informasinya sih sebenarnya bagus. Ya. Nah, kemudian alternatif lain ada juga menggunakan ESG rating. Gitu ya. Nah, walaupun kalau ESG rating ini sebenarnya nggak spesifik hanya terkait dengan sustainability report saja. Dia lebih melihatnya ke arah ESG performance sebenarnya. Gitu ya. Dan nggak spesifik hanya menyoroti informasi yang ada di sustainability report, tapi lebih luas dari itu. Nah, tapi ini juga terkadang suka digunakan gitu ya interchangeably, walaupun sebenarnya ini nggak spesifik hanya mengukur sustainability reporting saja. Nah, kalau kita bicara mengenai ESG rating, Bapak Ibu, sebenarnya yang mengeluarkan ESG rating ini kan ada beberapa lembaga ya, dan masing-masing punya dapurnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya caranya, punya formulanya untuk sampai pada mengeluarkan rating tertentu untuk perusahaan tertentu. Nah, kalau menggunakan ESG rating, next question-nya adalah kita sebaiknya menggunakan ESG rating dari lembaga tertentu atau bagaimana gitu. Karena ternyata ada beberapa studi yang membandingkan hasil ESG rating dari berbagai lembaga. Ini saya ada ngutip salah satunya gitu ya. Dia menemukan adanya divergence gitu ya dari ESG rating. Jadi dia di penelitiannya membandingkan ESG rating dari 6 different ESG raters gitu ya. KLD, Sustainalytics, Moody's, ESG, S&P Global, Refinitiv, dan MSCI. Nah, ternyata hasil penelitiannya menunjukkan ratings dari lembaga-lembaga ini berbeda cukup signifikan. Ya, correlation-nya itu ada yang hanya 0,38 gitu ya antara rating, walaupun ada yang cukup tinggi gitu ya sampai 0,71. Tapi artinya cukup divergence gitu. Jadi pada saat dia melakukan penelitian, dia juga lihat nih ada perusahaan tertentu yang terkadang di rate tertentu dapat nilainya cukup bagus, tapi raters yang lain mengeluarkan nilai cukup rendah, gitu ya. Nah, sehingga ada beberapa yang kemudian jadi mempertanyakan gitu ya. Artinya kalau seperti ini kita pakai ESG ratings, tapi kalau kita pakai ESG ratings dari lembaga A, tapi padahal dari lembaga B nilainya agak beda gitu ya. Terus kita bisa rely on yang mana gitu ya. Nah, akibatnya ada concern terkait dengan kualitas dari informasi yang diberikan oleh ESG ratings ini sendiri, gitu ya. Bahkan di penelitian ini juga dia ada memberikan contoh, ya. Tapi ini
sebenarnya case-nya bukan hanya terkait dengan ESG atau sustainability report ya. Jadi dia ada memberikan contoh ada beberapa perusahaan itu yang dapat nilai ESG-nya tinggi gitu ya. Ternyata kemudian tahun depannya ketahuan ternyata dia ada punya kontribusi terhadap kerusakan lingkungan gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau isu terkait ini kan di berbagai rating yang bukan terkait dengan ESG juga suka terjadi ya. Ada aja case-nya dapat award mengenai CG gitu ya. Ternyata tahun depannya ketahuan ada manipulasi yang melibatkan misalkan mungkin board-nya gitu ya. Ada kelemahan di internal kontrolnya dan sebagainya sehingga ada manipulasi ya. Itu sih dalam konteks yang lain juga selalu ada ya. Nah, tapi isu ini juga timbul terkait dengan penggunaan ESG rating. Nah, jadi intinya kalau kita bicara sustainability reporting quality sendiri, ini juga kalau kita mau melakukan measurement secara kuantitatif untuk bisa mengatakan, oh ini quality-nya bagus atau kurang, PT ini dibandingkan PT ini mana sih yang quality-nya lebih baik, mana yang quality-nya kurang baik dan sebagainya, itu juga ada challenge-nya sendiri. Ya, jadi memang tidak mudah karena perspektif dari preparers, perspektif dari users juga terkait dengan informasi mana sih yang penting bagi mereka. Karena informasi yang penting dari users yang berbeda juga bisa berbeda, itu bisa menyebabkan kesimpulan yang juga berbeda. Ya, nah itu juga sebabnya kenapa ESG ratings ini juga mungkin bisa bervariasi antar raters. Ya, karena tadi masing-masing kan punya caranya sendiri-sendiri ya. Masing-masing bisa memberikan bobot untuk poin-poin yang mereka perhitungkan itu secara berbeda. Nah, itulah yang kemudian bisa menyebabkan hasil berbeda. Nah, tapi isunya memang terkait dengan users-nya adalah kalau mau menggunakan ESG rating, apalagi trennya gitu ya, green investing gitu ya, itu kan makin meningkat nih dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi banyak institutional investors itu yang memasukkan konsiderasi ESG juga dalam pemilihan securities yang akan dia masukkan ke dalam portfolionya. Nah, kalau misalkan salah satu kriteria yang mau dia pakai adalah berdasarkan ESG ratings-nya, nah mau pakai ESG ratings yang mana nih? Gitu. Nah, tentunya ya institutional investors-nya juga harus punya pertimbangan ya. Dia lebih prefer cara perankingan dari ESG raters yang mana. Ya. Nah, kalau misalkan dari kita sendiri gitu ya, kalau misalkan kebetulan kita adalah preparer, karena menurut saya kalau untuk improve sustainability reporting quality, memang itu pertama ada force, ada tekanan gitu ya, mungkin ada sedikit paksaan mungkin ya dari pihak eksternal dulu, misalkan dari sisi regulasi. Oh iya, diminta menyusun sustainability report. Dari sebelumnya nggak punya, jadi punya, gitu ya. Nah, minimal kan, kemudian dari aturannya minimal diminta mendisclose item-item tertentu, jadi ada minimum disclosure requirement-nya. Nah, paling tidak kalau memang ada tekanan, ada mandatory requirement dari pihak luar, gitu ya, itu juga bisa menjadi trigger bagi perusahaan minimal untuk comply. Ya, kalau minimal untuk comply dengan minimum requirement, artinya kalau sebelumnya mungkin dia nggak bikin sama sekali atau bahkan bikinnya asal-asalan, dengan adanya minimum requirement tadi, paling tidak gitu ya, quality-nya juga ada mengalami peningkatan. Itu kalau kita lihat ada force dari eksternal. Nah, tapi menurut saya yang juga sangat penting adalah dari internal perusahaannya sendiri, gitu ya. Karena kalau dari internal perusahaannya sendiri juga ada melakukan significant changes, gitu ya, internally, itu pada akhirnya akan lebih punya dampak ke informasi yang didisclose di dalam sustainability report. Ya, karena kan yang menyusun perusahaan nih, preparer. Nah, preparer lah sebenarnya paling tahu nih kualitas dari informasi. Ini sebenarnya yang saya disclose benar nggak ya? Yang saya disclose akurat nggak ya? Saya udah disclose secara transparan nggak ya? Nah, oleh karena itu, mungkin kita coba lihat dari GRI standar. Ini memang saya mengeksplornya untuk beberapa slide ini, saya menggunakan
dari GRI standar ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tadi sih sebenarnya salah satu alasannya. Kalau kita lihat juga di Indonesia, di negara lain, di Indonesia aja, contohnya mayoritas sustainability reporting kita itu di dalam reportnya memang disebutkan, ya, dia melakukan penyusunan sustainability reportnya based on GRI standar. Ya, mayoritas masih menggunakan GRI standar. Nah, jadi artinya kalau misalkan kita menggunakan acuannya GRI standar, di GRI standar itu ada mengatur mengenai reporting principles. Di GRI 1 yang mengenai foundation gitu ya. Jadi artinya kalau mau menyusun sustainability report based on GRI, kita pelajari dulu dari yang GRI 1-nya. Nah, di GRI 1 itu salah satu komponennya adalah mengenai reporting principles. Ya. Nah, disebutkan di dalam GRI bahwa reporting principles ini adalah prinsip-prinsip yang sangat diperlukan agar pelaporan sustainability perusahaan itu kualitasnya tinggi, high quality sustainability reporting. Jadi pada saat menyusun, memutuskan informasi apa yang akan dimasukkan di dalam sustainability report-nya, gitu ya, itu kita mengacu ke reporting principle, ya, karena reporting principles ini akan menjadi acuan bagi organisasi, bagi entitas untuk memastikan kualitas dan juga penyajian yang memadai, gitu ya, dari informasi yang ada di dalam sustainability report. Nah, ini adalah beberapa reporting principles sesuai dengan yang ada di GRI. Jadi ada accuracy, ada balance, ada clarity, ada comparability, ada completeness, ada sustainability context, ada timeliness, dan kemudian juga ada verifiability. Ya. Nah, kita mungkin coba review secara cepat ya Bapak Ibu ya, karena kita memang mohon maaf waktunya tidak terlalu banyak. Nah, kalau yang terkait dengan accuracy, prinsip ini mengatakan bahwa informasi yang dilaporkan dalam sustainability report itu harus akurat dan cukup detail, sehingga penggunanya bisa melakukan penilaian mengenai impact dari operasinya perusahaan. Ya, dia punya impact apa saja, gitu ya. Nah, informasi yang didiskus di dalam laporan keberlanjutan itu memang ada yang sifatnya kualitatif, narasi, gitu ya Bapak Ibu. Ada yang sifatnya kuantitatif, gitu. Nah, di dalam reporting principles ini juga dijelaskan kalau misalkan kita mereport yang kuantitatif, maka kita perlu jelaskan, ya, gimana sih cara kita melakukan pengukuran, ya, bagaimana cara kita misalkan kita ngeluarin angka greenhouse gas emission-nya sekian, gitu ya, itu cakupannya dari yang mana aja, karena misalkan kalau GHG kan ada scope 1, scope 2, scope 3 gitu kan ya. Nah, kadang-kadang juga bisa ada cara yang dikeluarkan oleh lembaga yang berbeda-beda gitu ya untuk melakukan pengukuran tertentu. Kalau kita pakai cara A misalkan, ya itu juga harus perlu kita diskusi, gitu ya. Nah, kalau misalkan kualitatif, nah sebisa mungkin kualitatif ini juga ada di support gitu dengan evidence tertentu. Ya, jadi misalkan kalau dia mengatakan ada perbaikan dan sebagainya, evidence-nya apa nih yang menunjukkan sudah dilakukan perbaikan tersebut, gitu ya. Apakah misalkan gitu ya, oh ya sebelumnya dia nggak punya SOP nih, gitu ya, sekarang udah punya SOP, misalkan. Mungkin dulunya nggak ngikutin ISO, sekarang misalkan ngikutin ISO, gitu kan. Jadi informasi yang sifatnya kualitatif itu juga ada di support dengan evidence tertentu. Nah, sehingga itu bisa meningkatkan accuracy dari sustainability reporting. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan balance, gitu ya. Nah, balance ini artinya informasi itu dilaporkan unbiased. Unbiased it means juga harus ada penyajian yang seimbang, penyajian wajar antara informasi yang sifatnya positif, negatif. Ya, informasi yang sifatnya favorable, unfavorable. Nah, ini juga sering menjadi concern dari banyak pihak.
beberapa penelitian dan ada juga survei terkait dengan sustainability report itu yang menunjukkan mayoritas isi sustainability report itu kebanyakan memang positive information compare to negative information. Yang mungkin memang nature ya dari manusia ya Bapak Ibu ya. Kalau menceritakan sesuatu itu ya cenderung ceritanya yang bagus-bagus gitu kan ya. Tapi kalau yang kurang bagusnya yang nggak usah diceritain gitu kan. Ya, kalau kayak di sosial media tuh kan juga mungkin ditampilin kan yang happy-happy-nya gitu ya. Yang nggak happy-nya nggak dikeluarin tuh gitu ya. Jadi bisa jadi di banyak kondisi ini juga terjadi gitu ya. Nah, ini yang juga perlu jadi perhatian sih buat perusahaan. Jadi kalau dia memang punya informasi yang sifatnya positif, ya nggak apa-apa, dijelasin. Nah, bagus kalau memang dia punya informasi yang sifatnya positif. Udah banyak activity yang dia lakukan, banyak inisiatif yang dia lakukan, mungkin dia dapat banyak award dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau memang ada sesuatu yang sifatnya negatif, dan itu informasi yang penting gitu ya, itu harusnya nggak dihilangkan. Harusnya jangan sampai itu diomit dari sustainability reporting-nya gitu ya. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan lah dalam menjelaskan yang positif, tapi sangat minim dalam menjelaskan yang negatif apabila ada. Kalau memang hanya sedikit yang negatifnya dan memang itu saja yang informasi yang ada mengenai negatif impact, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak mengatakan bahwa yang namanya fair representation itu artinya informasi positif dan negatif harus sama jumlahnya gitu ya. Nggak seperti itu, tapi intinya adalah kalau ada positif disampaikan, ya kalau ada negatif itu juga disampaikan gitu ya. Nah, walaupun ya saya juga pernah menemukan ada perusahaan yang kalau kita lihat di media massa banyak beritanya gitu ya, dia mencemari lingkungan, mungkin terkait dengan pembakaran hutan dan sebagainya gitu ya. Ada yang memang baru berupa isu di koran, tapi ada juga yang evidence-nya udah cukup banyak lah yang menunjukkan memang perusahaan ada keterlibatannya. Tapi pas kita lihat di sustainability report-nya sama sekali nggak ada di sini. Gitu. Ya. Nah, ada juga beberapa perusahaan yang saya lihat menyajikan mengenai negatif impact gitu ya. Tapi memang biasanya mereka kalau yang menyajikan negatif impact itu kemudian sudah ditambahkan dengan penjelasan apa yang sudah mereka lakukan. Gitu. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Jadi beberapa perusahaan yang menyajikan negatif impact itu kemudian ditambahkan dengan informasi bahwa mereka sudah melakukan ini loh gitu ya. Sehingga negatif impact-nya boleh dibilang sudah bisa diatasi ya. Ada misalkan yang pernah menyajikan di dalam laporan keberlanjutannya dia ada konflik dengan masyarakat sekitar. Kan biasanya kalau beberapa perusahaan itu kalau operasinya misalkan di daerah-daerah gitu ya, mungkin ada yang kebetulan lokasi operasinya itu mungkin gitu ya, itu sebenarnya tanah adat dan sebagainya gitu ya, sehingga ada sengketa, ada demo masyarakat gitu ya. Ini kenapa saya kepencet ya? Itu saya mencet sendiri ya. Terlalu semangat. Oke. Nah, intinya adalah udah ada. Kalau pertanyaannya ada nggak sih perusahaan yang menyajikan negatif impact? Ada. Saya pernah melihat beberapa disclosure, tapi beberapa yang saya lihat memang biasanya ditambahkan dengan penjelasan perusahaan sudah melakukan apa terkait dengan negatif impact-nya tadi. Tadi misalkan contohnya dia disclose pernah ada konflik gitu ya dengan masyarakat, kemudian dia ceritain udah dilakukan mediasi dengan masyarakat dan kemudian sudah basically dia bilang udah selesai lah gitu ya. Jadi konfliknya udah teratas gitu ya. Nah, tapi paling tidak mereka sudah mulai gitu ya, ada yang menjelaskan informasi yang sifatnya bukan hanya positive news atau positive impact, tapi juga ada yang negative impact. Jadi ada beberapa yang sudah mulai menunjukkan aspek balance-nya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan aspek clarity, ini terkait dengan bahwa informasi tersebut harus disajikan sedemikian rupa gitu ya, sehingga bisa diakses dan bisa dipahami gitu ya oleh pengguna dari laporannya gitu ya. Nah,
akses ini yang macam-macam Bapak Ibu. Misalkan kalau sekarang kan dengan perkembangan teknologi sekarang gampang ya di-upload di websitenya perusahaan. Jadi siapapun yang akses itu bisa download. Nah, tapi ini juga sampai ke masalah language juga ya Bapak Ibu ya. Kalau users dari report kita itu bukan hanya orang lokal gitu ya, bukan hanya investor lokal misalkan, tapi juga mungkin investor luar negeri, penggunaan language itu juga perlu diperhatikan. Ya, makanya kenapa sustainability report kita kebanyakan itu juga sekarang udah dual language. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris. Ini juga terlihat simpel mungkin Bapak Ibu ya, termasuk dari sisi penyajian. Ya, penggunaan tabel, gambar, dan sebagainya. Mungkin kelihatan simpel gitu ya, cuma tabel, gambar. Tapi terkadang informasi itu lebih mudah dipahami kalau disajikan dengan cara yang juga mudah dipahami. Gitu ya. Kalau isi dari reportnya mungkin naratif semua gitu, terkadang kan untuk bisa menemukan informasi yang penting kalau kata-kata semua tuh terkadang lebih butuh effort ya Bapak Ibu ya. Harus baca kalimat panjang gitu. Nah, bisa jadi informasi tertentu, oh ini lebih gampang nih kalau pakai gambar tabel. Makanya mungkin kalau kita lihat sustainability report, kebanyakan tampilannya memang menarik ya. Warna-warni gitu kan ya, dengan banyak ilustrasi dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya juga salah satu fungsinya meningkatkan clarity. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai GRI, misalkan itu di belakangnya kan ada GRI Index ya Bapak Ibu. Itu juga membantu kita menemukan, oh saya lagi perlunya informasi mengenai emission nih. Ini ada di halaman berapa ya? Nah, itu ada. Nah, itu juga simple tapi tujuannya untuk meningkatkan clarity. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya comparability Bapak Ibu. Nah, ini juga banyak sekali yang menjadi concern nih Bapak Ibu mengenai comparability. Karena kalau kita bicara comparability, ini intinya adalah informasi yang disajikan perusahaan itu harusnya memungkinkan penggunanya untuk menganalisis trennya gitu ya. Jadi perubahan dari tahun ke tahun itu kelihatan, gitu ya. Plus dimungkinkan juga untuk mengcompare organisasi entitas A dengan entitas yang lain. Gitu. Nah, ini mungkin kalau kita gitu ya Bapak Ibu, mungkin yang sebagian di sini background-nya accounting, ini kan juga isu yang sama ya kalau kita bicara mengenai financial report ya. Keterbandingan gitu kan ya. Karena biasanya kalau untuk pengambilan keputusan oleh investor tadi misalkan saya mau invest di A atau di B ya, ini mungkin performance financialnya sama-sama bagus. Sekarang saya concern-nya ke performance terkait dengan sustainability-nya nih. Gitu kan ya. Nah, mana nih yang lebih bagus gitu kan, artinya harus bisa dikomparasi. Gitu. Nah, untuk bisa dikomparasi makanya perusahaan kalau sustainability report-nya itu cukup baik, dia akan menyajikan data bukan hanya untuk current year saja. Jadi dia juga akan menyajikan data pembanding di tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi ada yang menyajikan tahun ini bandingkan tahun lalu, ada yang menyajikan sampai 3 tahun gitu ya, ada yang cuma 2 tahun gitu ya. Terkadang memang tergantung dari ketersediaan data juga. Kalau perusahaannya udah rapi, dia bisa menyajikan data pembanding yang lebih panjang, gitu ya. Nah, kemudian tentunya penggunaan standar ya Bapak Ibu, acuan guidelines untuk penyusunan sustainability reporting ini juga pengaruh nih ke comparability. Ya. Kalau yang satu pakai GRI misalkan, yang satu pakai SASB gitu ya. Ya susah buat di-compare karena GRI mintanya ini, SASB mintanya ini, mungkin ada yang sama tapi juga akan ada yang berbeda. Gitu. Nah, isu comparability ini yang kemudian sampai memunculkan ide beberapa tahun terakhir, kalau di financial reporting kan kita ada IFRS gitu ya, yang memang aims-nya dari IASB adalah menghasilkan standar yang berkualitas tinggi. Mereka maunya seluruh perusahaan itu yang menggunakan acuan standarnya sama. Ya, salah satu tujuannya adalah terkait dengan meningkatkan comparability. Nah, pemikiran yang sama kemudian dibawa nih ke sustainability reporting. Kalau guideline-nya sekarang banyak, beda-beda,
gimana kita bisa mau compare? Gitu kan ya. Kalau si perusahaan A pakai standarnya JRA, yang satu pakai SASB gitu ya. Mungkin yang lain pakai standar yang berbeda lagi. Ada kan perusahaan yang nggak menyebutkan dia mengacu ke standar apa, itu ada. Ya mungkin agak gaya bebas gitu ya, comot sana, comot sini, itu juga bisa gitu ya. Nah, itu yang menjadi isu. Nah, makanya kenapa sekarang mulai muncul movement gitu ya, yang ingin mengkonsolidasi berbagai entitas yang mengeluarkan guidelines yang berbeda-beda tadi ya. Tujuan kedepannya adalah diharapkan nantinya ada single sustainability reporting standards gitu ya. Nah, walaupun kita nggak bicara detail ke arah sana, tapi artinya development yang sekarang terjadi terkait dengan sustainability reporting guidelines itu dipicu dengan adanya concern mengenai compatibility ini. Ya. Nah, kemudian completeness ini artinya informasi harus memadai gitu ya. Jadi jangan ada informasi yang penting yang tidak disajikan di dalam sustainability report-nya gitu ya. Jadi kalau ada mungkin event-event tertentu, ada activities tertentu yang terjadi selama periode pelaporan sustainability report-nya, itu semuanya harus dilaporkan secara memadai. Ya. Nah, perusahaan kan kalau kita lihat di JRA-nya sendiri kan juga harus menentukan ya, dia akan melapor. Misalkan gini, ada perusahaan itu yang punya banyak subsidiary. Ya. Nah, waktu dia bikin sustainability report, yang masuk ke dalam lingkup sustainability reportnya mana saja, gitu. Parent kah saja atau parent plus subsidiary-nya? Kalau subsidiary-nya semua subsidiary kah atau subsidiary tertentu kah? Nah, itu juga harus diungkapkan di dalam sustainability report-nya sehingga clear pada saat dibaca. Oh, ini informasinya mencakup entitas yang mana saja. Karena ada beberapa yang membuat sustainability reporting-nya memang di level grup. Jadi isinya bukan hanya mengenai satu company, bukan hanya parent saja, tapi juga mencakup subsidiary yang ada di bawahnya. Nah, kemudian ada prinsip berikutnya, sustainability konteks gitu ya. Jadi perusahaan harusnya melaporkan mengenai impact dari operasinya itu dalam konteks lebih luas gitu ya. Jadi terkait dengan sustainable development. Nah, ini sebenarnya yang juga terlihat trennya Bapak Ibu. Salah satu hasil survei KPMG juga menunjukkan hal tersebut. Semakin banyak perusahaan yang di dalam sustainability report-nya mengaitkan dengan SDGs. Jadi kalau dia ada melakukan inisiatif tertentu gitu ya, activities tertentu, terus dia sebutkan, oh ini terkait dengan SDGs nomor sekian, gitu ya. Ini terkait dengan SDGs nomor sekian, ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa oh yang bagus kualitasnya adalah kalau semua SDGs gitu ya, 17 SDGs itu semuanya di mention di dalam SR-nya enggak, ya. Karena kan memang mungkin aja ada SDGs tertentu yang memang kurang relevan nih dengan operasinya entitas gitu. Mungkin ada entitas tertentu yang life below water itu sangat relevan, itu akan dia mention. Tapi mungkin entitas yang lain enggak. Gitu. Nah, tapi intinya adalah karena isu mengenai sustainable development ini sangat penting gitu ya, dan ini sangat erat kaitannya dengan sustainability gitu ya. Karena namanya sustainability report kan kita ingin memberikan informasi yang memadai gitu ya, bagaimana perusahaan juga punya kontribusi nih terkait dengan pencapaian sustainable development. Nah, itu penting untuk dilakukan juga sehingga kualitas dari pelaporannya akan makin meningkat ya. Nah, kemudian berikutnya timeliness. Jadi informasinya mestinya disajikan secara reguler. Nah, biasanya memang kebanyakan perusahaan tiap tahun sekarang udah mulai gitu ya. Dulu-dulu waktu awal-awal Bapak Ibu udah beberapa perusahaan itu yang nggak regularly. Tahun ini nerbitin, tahun depan enggak. Kadang-kadang nerbitin, kadang-kadang enggak. Ada
dulunya gitu ya, ada beberapa perusahaan yang nerbitin memang kalau lagi ada perlu. Misalkan oh dia mau issue global bonds gitu ya, terus investorsnya minta harus ada SR baru dia bikin misalkan. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau informasinya mau bermanfaat sehingga kita bisa mengatakan ini berkualitas, mestinya on regular schedule ya. Majority sih menggunakan reporting periodnya tahunan gitu ya. Jadi biasanya tiap tahun dia keluarkan. Dan kalau bisa, yang ideal adalah dikeluarkannya juga tidak terlalu lama dari periode pelaporannya. Kan kalau laporan keuangan kan juga standarnya gitu ya, sebelum pandemi misalkan 3 bulan gitu ya setelah tanggal tutup buku harusnya di-issued gitu ya, diterbitkan. Gitu ya kalau listed company misalkan kalau yang laporan keuangan. Nah, mestinya perusahaan juga punya internal policy nih. Kalau dalam kondisi tidak diwajibkan ya oleh regulator. Kalau diwajibkan tentu dia harus comply gitu ya. Misalkan pun nggak diwajibkan oleh regulator, dia mestinya punya internal policy. Ya, maksimal berapa bulan ya setelah tanggal pelaporan. Jadi kalau setahun gitu ya pelaporannya 1 Januari sampai 31 Desember, berapa bulan setelah itu harusnya kita publish. Nah, itu juga menjadi salah satu kriteria untuk menilai quality-nya ya dari sisi timeliness. Nah, berikutnya prinsip yang terakhir adalah verifiability. Nah, verifiability ini dulu terminologinya memang reliability ya, tapi sekarang pakai istilahnya udah diganti jadi verifiability. Nah, ini intinya adalah informasinya itu harus dikumpulkan, dicatat, dikompil, dan dianalisis demikian rupa sehingga pihak luar itu bisa mengakses kualitasnya, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya prinsip verifiability ini tercapai, gitu ya? Ini banyak hal dari sisi internal kontrolnya perusahaan harus memadai terkait dengan data collection, data analisisnya, termasuk di sini salah satu unsur yang bisa meningkatkan verifiability ini adalah penggunaan external assurance. Ya. Jadi penggunaan external assurance itu punya impact paling signifikan memang terkait dengan meningkatkan verifiability ini. Ya, jadi bisa meningkatkan kredibilitas dari informasi yang dilaporkan, gitu ya. Internally perusahaan juga harusnya punya sistem in place, gitu ya, sedemikian rupa yang memadai, yang memungkinkan dia mengumpulkan data, gitu ya, dan kemudian memungkinkan data itu untuk diolah sedemikian rupa dan meyakini kualitas dari data yang di-collect tersebut, gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi reporting principles yang ada di GRI, Bapak Ibu. Nah, beberapa slide berikutnya mungkin saya mencoba juga mengeksplor. Jadi kalau kita udah bicara, oh ya, kalau mau sustainability reporting quality-nya improve, berarti kita harus ngikutin nih prinsip-prinsip yang tadi ada di GRI. Nah, tapi kemudian kalau mau diterapkan ke dalam perusahaan, step-step persisnya seperti apa sih gitu ya? Apa aja yang perlu dilakukan? Nah, itu yang coba akan saya bahas di beberapa slide berikutnya. Nanti mungkin setelah ini kita bisa diskusi ya, Bapak Ibu ya. Tatar. Belum mau geser. Saya udah pencet enter tapi nggak mau geser. Oh ya, oke, maaf. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai penyusunan sustainability reporting-nya sendiri, tentu kan ada proses yang dijalankan perusahaan ya. Nah, dalam menjalankan prosesnya tersebut, yang ujung-ujungnya sampai ke penerbitan sustainability report, itu ada beberapa tahapan yang dilakukan perusahaan tentunya. Nah, salah satu tahapan yang penting dan ini juga akan mempengaruhi kualitas dari sustainability report-nya adalah perusahaan harus melakukan identifikasi apa sih isu-isu penting gitu ya. Kalau bahasa di GRI-nya namanya topik material gitu ya. Nah, jadi topik material itu kan sebenarnya kita mengidentifikasi apa sih topik yang penting bagi stakeholders dan topik yang penting bagi perusahaan. Nah, important topics itulah atau material topics kalau pakai bahasanya GRI itu yang harusnya menjadi fokus untuk dilaporkan oleh perusahaan.
Ya. Karena tadi isu yang penting di satu perusahaan belum tentu isu itu penting di perusahaan lain. Ada beberapa perusahaan yang misalkan anti-corruption penting, tapi mungkin di perusahaan lain isu itu nggak terlalu penting. Gitu. Jadi dia akan pilih mana topik material, dan nanti topik material inilah yang akan jadi fokus di pelaporannya. Nah, sehingga harus ada proses melakukan assessment, mana sih topik yang material. Walaupun material di sini agak beda Bapak Ibu ya dibandingkan material kalau kita bicara laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangan kan bicara materialnya, oh iya kalau ada kesalahan lebih dari sekian ratus juta itu dianggap material misstatement gitu ya. Nah kalau kita bicara sustainability reporting sih kita nggak pakai kriterianya kuantitatif monetary seperti itu ya. Kalau di JRI itu ada penjelasannya tuh terkait dengan bagaimana mengidentifikasi topik material. Nah, untuk bisa mengidentifikasi topik material ini juga erat kaitannya dengan proses yang namanya stakeholder engagement. Nah, walaupun stakeholder engagement ini tujuannya bukan semata-mata hanya untuk mengidentifikasi important sustainability issues ya Bapak Ibu ya, tapi salah satu input yang bisa kita peroleh dengan melakukan stakeholder engagement adalah kita jadi tahu apa sih isu yang penting dari sisi stakeholder. Karena kan berarti informasi itu yang mereka pengen kita provide. Ya. Nah, tapi sekali lagi yang namanya important sustainability issues itu akan dilihat dari dua sisi. Important untuk perusahaan, important juga untuk stakeholder. Gitu ya. Nah jadi tapi kalau untuk stakeholder engagement sendiri Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan hanya untuk mengidentifikasi important sustainability issues ya. Kalau perusahaan dalam melakukan inisiatif CSR-nya, sustainability initiatives-nya, itu dia tentu juga perlu mengengage stakeholder-nya. Ya. Tapi di sini saya lebih mau menekankan terkait dengan proses mengidentifikasi important sustainability issues. Nah, kenapa ini signifikan? Karena nanti ini akan menderive gitu ya. Kita perlu menyajikan informasi apa, kita perlu data apa gitu ya, sehingga informasi terkait dengan topik materialnya bisa kita sajikan gitu ya. Oke, nah itu yang terkait dengan tahapan yang menurut saya juga sangat penting sehingga informasi yang finally itu memang bisa berkualitas. Berkualitas karena menyajikan informasi yang penting, berkualitas karena akan membantu perusahaan untuk lebih fokus menyajikan informasi apa yang penting tersebut, sehingga perusahaan juga bisa fokus gitu ya terkait dengan data collection dan sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua adalah terkait dengan sustainability strategy ya. Nah, jadi ini juga penting nih ya, karena perusahaan itu perlu set tone at the top ya Bapak Ibu ya. Itu perlu ada visi misi yang jelas nih dari pihak atas gitu ya. Perlu ada komitmen juga dari pihak atas yang kemudian diturunkan ke pihak bawahnya. Ya, jadi perlu ada strategi yang ditetapkan gitu ya. Nah, dari strategi nanti bisa turunkan, oh berarti kalau kita punya sustainability strategi seperti ini, kita perlu punya sustainability initiatives apa aja. Gitu. Nah, ini tentunya juga dipengaruhi oleh materiality assessment tadi. Ya. Kalau kita tahu apa yang penting buat kita, apa yang penting buat stakeholder, berarti kita perlu merencanakan ke depan seperti apa. Nah, makanya beberapa perusahaan itu memang ada yang punya misalkan CSR roadmap gitu ya. Itu untuk menjadi guideline mereka gitu ya untuk menentukan akan melakukan apa saja ke depannya. Nah, kalau kita sudah bikin strategi gitu ya, udah menentukan mau melakukan activity apa saja, maka harusnya kita juga set up KPI, set up metrics gitu ya, target gitu ya, yang nanti bisa kita ukur Bapak Ibu. Gitu. Dan ini semua nanti akan pengaruh ke sustainability reporting kita. Karena ini nanti kita akan tuangkan, oh bahwa perusahaan sudah punya inisiatif ini, sudah melakukan ini. Kemudian perusahaan sudah mengukur capaiannya, oh ini tercapai, oh ini over misalkan melebihi dari target dan sebagainya. Dan memang itu real dilakukan oleh perusahaan. Gitu ya. Dan memang itu sesuatu yang sistematis terencana. Karena kalau lebih sistematis, lebih terencana, biasanya impact-nya juga akan lebih signifikan. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah benchmarking, gitu ya.
Benchmarking ini dilakukan kemana? Benchmarking bisa lakukan ke peer kita. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang industrinya mirip gitu ya, dalam industri yang sama, dan kita tahu punya prestasi, punya reputasi yang baik terkait dengan sustainability reporting. Oh, ada PT ini misalkan sering dapat award gitu ya. Kita bisa intip tuh Bapak Ibu, kan sustainability reportingnya bisa di-download ya. Kalau listed company ya, yang nggak listed company aja bisa banyak di-download gitu kan ya. Nah, kita lihat dia apa aja sih yang dilaporkan gitu ya. Informasi kuantitatifnya apa, penjelasan kualitatifnya apa gitu ya. Apa yang membuat perusahaan ini dikenal sebagai reputable companies dalam bidang CSR, dalam sustainability misalkan. Lokal bisa, kalau kita mau lebih advance lagi, bahkan bisa melihat di international level. Gitu ya. Jadi di globalnya yang sering dijadikan benchmark gitu ya, sering disebut-sebut kalau ngomongin sustainability report yang bagus yang mana sih gitu ya. Kan ada beberapa lembaga yang memberikan award tuh di level internasional. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebagai acuan. Plus kita juga tentu bisa benchmarking dengan standar atau framework yang ada. Oh, misalkan kita putuskan kita pakai GRI nih. Oh, kalau kita pakai GRI bilangnya harusnya apa aja yang didisclose ya. Kalau topik materialnya misalkan tadi terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial, terkait dengan lingkungan, apa aja. Kita bisa benchmarking situ. Oh ya, kita udah memenuhi yang diminta. Oh, kita belum, berarti ada yang kurang nih, berarti kualitas dari pelaporan kita masih kurang maksimal, gitu ya. Plus, kalau ada lokal requirement ya Bapak Ibu ya, regulasi. Misalkan kalau listed company kan ada aturan dari OJK ya. Minimum yang disajikan apa nih terkait dengan sustainability report-nya. Nah, itu tentu juga harus diperhatikan. Kalau minimum requirement aja nggak memenuhi, sulit kita untuk mengklaim bahwa informasi di laporan keberlanjutan kita itu berkualitas. Nah, ini ada contoh ya Bapak Ibu ya, sustainability related standard and frameworks ya. Ini contoh yang cukup banyak dipakai, tadi misalkan GRI gitu ya. Kemudian ada Task Force on Climate Related Financial Disclosures, walaupun ini lebih terkait dengan climate change memang ya. Kemudian ada juga dari SASB. Nah, kalau SASB ini mengeluarkan standar yang sangat banyak gitu ya, karena memang mereka industry based standarnya. Jadi kalau untuk industri ini ada spesifik, untuk industri ini ada spesifik. Kalau GRI kan global ya, walaupun mereka ada tambahan sih beberapa standar yang sifatnya spesifik industri tapi relatif terbatas. Kalau SASB itu sangat banyak ya. Ini contohnya saja ya. Nah, kedepannya nanti mungkin bisa akan ada perubahan karena yang tadi saya bilang gitu ya. Di level internasional di bawah IFRS Foundation itu mulai ada movement untuk mengkonsolidasi gitu ya berbagai entitas yang berbeda ini, sehingga kedepannya diharapkan akan ada single sustainability reporting standar ya. Nah, kemudian yang juga penting Bapak Ibu terkait dengan data memang yang kita sajikan ya. Kalau mau sustainability reportingnya berkualitas ya data yang disajikan juga harus high quality. Nah, oleh karena itu perlu ada sustainability data management. Gitu ya, harus ada information system yang di set up perusahaan. Ya, yang di dalam information system itu juga ada mengcapture data-data yang diperlukan terkait dengan sustainability dan nanti akan digunakan untuk pelaporan. Ya. Misalkan kita tahu nih energi efisiensi misalkan penting gitu ya. Water emission penting. Tapi kita nggak ada sistem untuk ngukurnya. Oh, kita mau melaporkan scope 1 gitu ya. Scope 1-nya dari mana aja, terus apa aja yang perlu kita ukur, nggak ada juga. Ya gimana mau dilaporin gitu ya. Gimana kita mau klaim bahwa informasi yang kita laporkan berkualitas. Nah, oleh karena itu, karena data yang akan dilaporkan dalam sustainability report itu sebenarnya cross function ya. Artinya datanya itu harus dikolek dari berbagai function, berbagai division, berbagai departemen yang ada di perusahaan, internally harus ada koordinasi yang baik memang. Sehingga semua pihak di dalam perusahaan harus paham, kenapa sih data ini kita perlukan. Gitu ya. Nggak bisa cuman, oh ya karena kita punya divisi CSR, udah dia aja sendiri yang pusing gitu ya, nggak bisa. Divisi CSR itu mungkin yang at the end akan
menganalisis datanya untuk kemudian disajikan. Tapi dia perlu data dari departemen, dari divisi-divisi yang lain. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, memang ini tetap menjadi salah satu perhatian dari banyak pihak, gitu ya. Adanya external assurance, gitu ya, untuk meningkatkan kredibilitas dari sustainability report. Walaupun saat ini sampai sekarang memang dia belum diwajibkan. Jadi beda dengan financial statement. Kalau financial statement kan wajib diaudit ya. Kalau sustainability report tidak wajib diaudit. Tapi seperti tadi yang kita udah sampaikan, untuk meningkatkan kualitas dari sustainability report, ini adalah salah satu. Ya, saya sih nggak bilang satu-satunya, ini adalah salah satu alternatif yang bisa ditempuh, yaitu kita perusahaan meng-hire external assurance. Gitu ya. Sehingga kalau ada external assurance-nya, ada beberapa penelitian memang yang menemukan external stakeholder gitu ya, pengguna pihak luar yang menggunakan sustainability report itu akan menganggap sustainability report-nya itu ceteris paribus lebih baik gitu ya, karena sudah mendapatkan assurance dari pihak ketiga yang independen. Ya, tapi artinya kalaupun enggak, kalau proses-proses tadi dijalankan gitu ya, memastikan ada sistem yang baik, ada support dari top management, proses untuk menentukan material topik sampai dengan pelaporannya itu semua dijalankan, itu semua akan punya kontribusi yang sangat signifikan terkait dengan kualitas dari sustainability reporting. Ya. Nah, ini contohnya mention mengenai assurance standard yang ada ya Bapak Ibu, EE 1000 dengan ISAE 3000 ya. Oke, kayaknya sih itu aja sih. Oke, mungkin itu aja materi dari saya Bapak Ibu. Mungkin fungsinya untuk lebih men-trigger diskusi aja ya. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang juga punya pengalaman, ingin sharing ke Bapak Ibu yang lain, oh ya dari mungkin di perusahaan saya pengalamannya seperti ini dan menunjukkan itu punya impact yang sangat positif terkait dengan sustainability report, saya akan sangat senang kalau ada Bapak Ibu yang juga mau sharing. Atau kalau ada yang mau bertanya untuk kemudian kita diskusikan bersama juga silahkan. Silahkan Bapak Ibu, atau saya balikin ke Mbak Amel dulu. Oh, ada Bu Sarah ya. Silahkan Bu Sarah. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Sarah Kaida dari Arcadia Works. Di sini saya mau nanya, tadi kan kita harus menentukan topik material apa yang harus kita bawa dalam sustainability report ini. Nah, topik material ini harus relevan dengan si perusahaannya sendiri. Apa saja contohnya topik-topik material yang bisa dibawa dalam sustainability report? Apakah itu harus relate dengan sustainability, ataukah hanya dengan si perusahaannya saja? Contohnya apa? Terima kasih. Oke, Mbak Sarah. Makasih Mbak Sarah. Berikutnya Bu Patriani. Terima kasih Bu Sylvia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Patriani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Mau menanyakan Ibu terkait dengan seberapa berkualitas dari pengungkapan sustainability reporting. Padahal sekarang ini ada fenomena greenwashing ya Ibu. Nah, bagaimana cara kita bisa yakin bahwa kualitas sustainability reporting itu betul-betul berkualitas dan tidak ada faktor greenwashing. Ya, terima kasih Bu Sylvia. Oke, makasih Bu Patriani. Berikutnya Bu Ika, silakan Bu. Nama saya Ika Magherta. Yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan pelaksanaan untuk di UMKM itu, untuk mencoba kita membantu sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat adalah membuat laporan keberlanjutan, di mana sekarang UMKM itu mempunyai posisi yang cukup tinggi untuk menambah atau meningkatkan perekonomian kita di Indonesia. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana atau
tips atau hal apa yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan mereka menjadi salah satu pilar untuk penopang perekonomian agar mereka dapat membuat laporan keberlanjutan yang nantinya akan sesuai dengan ketentuan dari GRI standar. Paling tidak yang sederhana tetapi memuat unsur dalam GRI standar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Ika. Oke, mungkin saya coba respons untuk pertanyaannya Bu Sarah dulu. Mungkin saya kasih contoh yang ada di salah satu SR ya Bu ya, mungkin biar lebih clear. Sebentar, saya buka, saya cari bagian yang lagi lihat daftar isinya dulu. Halaman, oh ini dia. 44. Ini halaman 44. Saya buka ini halamannya agak banyak. 4. Oke. Nah, ini dia. Maaf. Oke, saya share screen sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan yang ada di komputer saya, jadi saya ngambil contohnya misalkan Antam, tapi ini juga di perusahaan lain sangat mudah untuk ditemukan. Jadi terutama kalau memang pakai GRI ya, ini stylenya GRI. Di GRI itu ada memberikan panduan terkait dengan penentuan topik material. Bahkan di GRI ada diberikan contoh gitu ya, diagram untuk menentukan ini topiknya material harus dilihat dari dua sisi. Material untuk perusahaan dan juga material untuk stakeholder. Nah, contohnya di sini mana tadi gambarnya? Oh, ini dia. Saya geser dikit sebentar. Ini biar lebih terlihat, saya geser ke kanan aja. Semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Ini daftar topik material. Terlihat kan ya Bapak Ibu ya? Yang saya sajikan udah yang Antam belum nih? Takutnya. Iya, yang Antam. Oh ya, oke. Ya. Takutnya masih slide yang tadi lagi. Nah, contohnya ini, gitu ya. Jadi ini kita memetakan mana yang penting buat stakeholder, gitu ya. Mana yang penting dari sisi perusahaan terkait aspek ekonomik, environmental, and sosialnya. Gitu. Nah, ini dipetakan nih isu-isunya. Nah, ini ada dikasih nomor ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti bisa, aduh maaf. Agak susah nih geser-gesernya gitu ya. Nah, dia jelaskan di sini proses penentuan topik material Antam itu apa saja gitu ya. Nah, ini antar perusahaan bisa sangat bervariasi gitu ya proses pengidentifikasiannya. Ada yang menjelaskan misalkan dia melakukan FGD, ada yang misalkan dia melakukan survei, ada yang kemudian misalkan juga workshop dan sebagainya. Itu macam-macam. Yang kemudian sampai pada identifikasi apa aja sih sebenarnya topik yang material yang akan di-disclose oleh perusahaan. Aduh maaf nih agak lambat banget gitu ya. Nah, ini contohnya. Nanti dia akan jelasin di sini nih. Apa aja sih topik materialnya yang dia pilih berdasarkan tahapan-tahapan yang tadi dia lakukan. Nah, inilah yang kemudian akan di-disclose lebih lanjut di bagian-bagian berikutnya. Gitu ya. Nanti ada penjelasan mengenai misalkan di sini apa aja di sini ya. Saya nggak hafal, energi dan emisi misalkan terkait dengan pencegahan polusi dan sebagainya gitu ya. Itu nanti akan ada penjelasan lebih detailnya. Nah, ini contohnya sih. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu lihat SR yang lain akan ada penjelasan juga dari tiap perusahaan bagaimana proses dia melakukan identifikasi sampai pada kesimpulan topik materialnya apa. Nah, kalau dia pakai GRI, nanti dia akan lihat, oh topik material kita tadi misalkan emisi. Gitu ya. Oh, itu ada di GRI. Terus di GRI mengatakan kalau emisi merupakan topik material, saya perlu ngungkapin apa ya?
terkait dengan emisi yang bisa lihat, oh di GRI bilang kalau mengenai emisi harus ungkapin A, B, C, D, E. Gitu. Terus kita lihat lagi, oh kita ada topik material yang lain, misalkan anti-corruption. GRI bilangnya apa yang harus di-disclose mengenai anti-corruption? Nanti kita lihat. Ya, harusnya disclose A, B, C, D, E, E, misalkan. Nah, itu yang kemudian di-disclose oleh perusahaan. Gitu. Itu sih Mbak Sarah, menjawab pertanyaannya nggak ya? Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, kemudian berikutnya dari Bu Patriani mengenai green washing ya, Bu. Nah, ini betul sekali. Ini menjadi concern banyak sekali pihak, gitu ya. Ada yang punya concern, ini kadang-kadang digunakan kayak semacam PR tools gitu ya, public relation tools gitu ya. Jadi dia menggunakan SR ini untuk kamuflase gitu ya. Mengatakan, oh saya perusahaannya bagus loh, saya perusahaannya care loh sama sosial, saya care loh sama lingkungan, walaupun realitasnya belum tentu seperti itu gitu ya. Apalagi tadi, makanya kenapa banyak yang mengatakan laporan keberlanjutan itu kadang-kadang memang sifatnya tujuannya untuk greenwashing. Jadi isinya memang cuman yang bagus-bagus, dan bagus-bagusnya itu terlalu overemphasize gitu ya. Dia agak terlalu berlebihan gitu dalam menceritakan. Mungkin memang ada sih yang dilakukan, tapi nggak selebay itu gitu ya. Tapi di dalam SR-nya ceritanya bombastis gitu. Tapi aspek yang negatifnya nggak ada disinggung sama sekali. Gitu. Nah betul, banyak penelitian dan juga beberapa survei. Ada survei yang terkait dengan perception, ya. Saya nggak masukin di slide saya tadi. Ada survei yang menanyakan persepsinya dari user SR mengenai isinya sustainability report. Nah, salah satu isu yang muncul adalah cukup banyak yang mempunyai persepsi itu merupakan alat untuk greenwashing. Gitu. Nah, memang ada beberapa evidence yang menunjukkan greenwashing tadi ya. Pernah SR-nya dapat award misalkan. Tapi realitasnya di lapangannya banyak evidence yang menunjukkan dia bukan perusahaan yang peduli sama lingkungan, gitu kan ya. Ada yang kemudian memang terbukti didenda dan sebagainya, gitu ya, karena memang melakukan pencemaran dan sebagainya, gitu. Ada memang yang menunjukkan bukti seperti itu, gitu ya. Nah makanya kenapa kita ngomongin financial reporting quality, karena kita sebenarnya ingin membedakan mana sih financial sustainability reporting quality, mana sih perusahaan yang memang menyajikan informasi yang betul gitu ya, yang unbiased, yang fair, bukan yang tujuannya bersifat greenwashing gitu ya. Nah, caranya gimana? Tadi yang kita udah bahas. Kalau kita secara internal ingin meningkatkan kualitas, tadi proses harus dilakukan. Kalau kita secara eksternal, itu memang lebih sulit untuk bisa tahu dalamnya. Dia bilang A bener A nggak ya? Dia bilang B bener B nggak ya? Gitu. Nah, salah satu alternatifnya tadi memang cara paling gampang adalah melihat ada assurance atau enggak. Gitu. Walaupun sekali lagi Bapak Ibu nggak jaminan juga 100%. Kalau ada assurance, pasti sangat bagus, pasti benar semua. Itu juga nggak ada jaminan 100%. Tapi paling tidak itu bisa menjadi salah satu cara kita. Gitu ya. Atau tadi kita bisa lihat dari ESG ratings-nya. Ya. Kalau misalkan dari beberapa lembaga relatif konsisten, misalkan ESG ratings perusahaan ini cukup bagus gitu ya, konsisten gitu ya. Nah, itu juga bisa mungkin gitu ya, lebih meningkatkan confidence kita untuk meyakini bahwa perusahaan ini memang baik gitu ya. Jadi bukan dominan greenwashing-nya gitu ya. Nah, kalau saya juga mengatakan kita juga perlu melihat lebih luas sih, misalkan terkait dengan reputasi manajemennya. Kan ada ya perusahaan tertentu yang memang manajemennya itu dikenal punya reputasi yang baik, punya integriti yang baik. Gitu. Nah, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk menilai ya, saya kira-kira cukup percaya nggak ya sama informasi di SR-nya, gitu ya. So, kalau evidence yang ada gitu ya, menunjukkan saya nggak gitu yakin sih kayaknya sama perusahaan ini gitu. Ya mungkin itu akan buat kita menjadi lebih berhati-hati, gitu ya. Mungkin itu akan membuat kita jadi mempunyai persepsi bisa jadi
informasinya, at least mungkin sebagian itu belum tentu fair. Ya, informasinya mungkin sebagian bias dan sebagainya. Mungkin itu sih Bu Patriani kalau dari saya. Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin tetap kita harus melihat pada apakah laporan tersebut sudah dilakukan assurance atau belum ya Bu. Jadi tidak Salah satunya. bisa melihat bahwa mungkin dia memilih komprehensif, nah itu kemudian berkualitas, itu tidak bisa menjadi indikator berarti ya Bu ya. Karena gini, ada berapa perusahaan, kan memang nggak banyak nih ya sampai saat ini perusahaan yang pakai opsi komprehensif ya, masih banyak yang pakai opsinya core. Tapi JRI sendiri kan mengatakan ya bahwa bukan berarti kalau dia pakai core itu lebih jelek dibandingkan pakai yang komprehensif gitu ya. Kalau kita melihat ada perusahaan yang pakai komprehensif sih bisa jadi itu kita apresiasi. Oh ya, artinya dia berusaha mendisclose lebih banyak gitu kan ya. Tapi kan mendisclose lebih banyak bukan berarti jadi lebih baik ya. Kalau ternyata yang didisclose juga kualitasnya nggak bagus juga. Jadi itu kita apresiasi ya, tapi setelah itu kita tetap juga harus memperhatikan hal-hal yang lain untuk lebih mensupport dia mendisclose lebih banyak. Apakah memang artinya kualitasnya juga lebih baik. Itu sih mungkin Bu Patriani. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga tadi dari Bu Ika ya, UMKM. Nah, jadi gini, kalau beberapa literatur memang sudah ada yang bahas sebenarnya isu sustainability penting nggak sih buat UMKM? Ada yang mengatakan, UMKM kan kasihan ya, skalanya aja masih kecil gitu ya, omsetnya masih kecil, resources-nya terbatas gitu ya. Terus mau survive aja udah pusing gitu ya. Terus disuruh lagi care mengenai lingkungan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu gitu ya. Tapi kita bisa lihat literatur terkait dengan sustainability di UMKM itu belakangan memang makin banyak. Ya. Karena kita meyakini sebenarnya semua pihak itu pasti punya peranan ya terkait dengan sustainability. Gitu ya. Walaupun peranannya, lingkup dampaknya itu nggak bisa disamakan memang antara perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Karena UMKM gimana pun juga kan pasti menggunakan sumber daya alam ya sedikit banyak ya. Sedikit banyak pasti ada interaksinya dengan lingkungan, dengan sosial. Jadi tetap aja ada kemungkinan dia mengeluarkan limbah, mencemari lingkungan gitu ya. Mungkin operasinya nggak ramah terhadap mungkin misalkan anak dan sebagainya, itu tetap sangat dimungkinkan. Jadi isu sustainability tentunya juga tetap relevan untuk UMKM. Nah, tetapi kalau terkait dengan sustainability report, sampai saat ini memang belum ada movement ke arah UMKM itu harus menyusun sustainability report yang kalau kita bayangin sustainability reportnya kayak SR-nya Antam tadi dan teman-temannya gitu ya, perusahaan-perusahaan gede, nggak akan sampai segitu. Karena untuk perusahaan yang skala besar aja, yang listed company aja, itu kan baru belakangan nih diwajibkan oleh OJK ya, dengan POJK 51 gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang besar aja baru diwajibkan, maka agak sulit juga bagi kita untuk kemudian mengharapkan UMKM udah sampai pada tahap menyusun SR. Apalagi kalau menyusun SR-nya mandiri gitu ya. Kecuali misalkan memang ada pengmas mungkin dari dosen-dosen yang membantu, tapi itu pun mungkin hanya dalam skala pelaporan yang relatif sederhana gitu. Karena untuk yang wajib aja, misalkan kalau mereka mau minjem uang, terus bank minta mereka nyiapin laporan keuangan, terkadang mereka aja kesulitan tuh untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi gitu ya. Mungkin ada berapa yang UMKM yang kecil gitu, bahkan dia nggak aware tuh, oh kita punya loh ya standar akuntansi EMKM gitu ya, entitas mikro kecil menengah, sehingga kalau bikin laporan keuangan itu nggak usah pakai standar yang kompleks, itu tetap bisa bikin laporan keuangan dan tetap bisa diklaim sesuai dengan standar akuntansi gitu ya. Jadi kalau skalanya masih kecil, menurut saya agak sulit sih bagi mereka untuk menyusun SR gitu ya. Karena kalau untuk menyusun SR memang ada effort tambahan, harus memastikan data-datanya tersedia. Data tersedia itu artinya harus ada proses untuk pengumpulannya, pengukurannya, penganalisisan
penganalisaan datanya dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau mungkin skala UMKM-nya udah agak lebih besar, karena UMKM kan memang skalanya sangat bervariasi ya, mulai dari yang mikro sampai yang menengah. Kalau yang menengah kan mungkin udah agak lebih besar ya. Nah, mungkin kalau yang udah agak lebih besar, itu mungkin bisa saja mulai diperkenalkan mengenai informasi yang penting. Nah, tapi juga perlu di assess dulu nih menurut saya. Kira-kira usernya siapa? Gitu. Ya. Karena waktu kita bikin SR, salah satu yang mendasari informasi apa yang mau kita disclose, itu juga tergantung dari usernya. Karena kan penggunanya terutama stakeholder eksternal ya, usernya eksternal. Kira-kira kalau saya bikin SR yang pakai siapa ya? Kalau listed company kan jelas ya, investors gitu ya, karena memang sahamnya diperjualbelikan di bursa atau dia misalkan nerbitin bonds gitu ya. Memang ada investors dari bonds-nya gitu. Nah, tapi kalau UMKM kita juga perlu consider ini kira-kira usernya siapa ya? Misalkan memang karena bank minta. Nah, kira-kira kalau bank perlu informasi apa ya terkait dengan SR? Nah, menurut saya startnya dari situ dulu. Kalaupun UMKM mau mulai membuat namanya sustainability report. Nah, tapi menurut saya sebenarnya lebih penting kalau untuk skala UMKM ya, yang penting meningkatkan awareness-nya dulu sih. Jadi paling tidak mereka punya awareness dulu mengenai pentingnya sustainability. Jadi setiap kali mereka melakukan day-to-day bisnisnya gitu ya, itu tetap ada sustainability konteks gitu ya, yang mereka pertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan bisnisnya. Sehingga nanti kalau over the years mereka makin besar skalanya dan sebagainya, udah terbiasa tuh dengan concern mengenai sustainability. Sehingga nanti pada saat satu titik mereka memang perlu menyusun sustainability report karena memang ada kebutuhan untuk melaporkan ke usersnya, itu prosesnya sudah mapan lah, sudah ada di perusahaan. Sehingga nanti pada akhirnya gampang. Itu menurut pendapat saya sih. Gitu Bu Ika. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Ya, sama-sama Bu Ika. Oke. Apakah masih ada lagi?